Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding untuk hantaran ya. Ini pudingnya dari bahan yang sederhana, yaitu dari jambu biji. Cocok juga untuk ide jualan. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Di sini aku menggunakan satu buah jambu biji ya, lalu juga 250 ml susu UHT. Ini akan aku blender untuk jambu bijinya barengan dengan susu, kemudian disaring supaya biji yang ada di jambu itu tidak ikut tercampur ke puding. Karena bijinya itu lumayan besar-besar ya, dan juga banyak. Jadi pastikan disaring terlebih dahulu. Kalau sudah disaring, kemudian akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, kemudian 1 sendok teh bubuk jelly, pilih yang tanpa warna juga. Di sini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya. Kalau memang kalian suka yang lebih manis, boleh ditambahkan takarannya sampai 4 atau 5 sendok makan. Nah, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang kecil aja. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak berkerak nantinya di bagian dasar pancinya. Nah, karena pudingnya ini kan sangat kental ya, jadi nanti untuk puding yang lainnya juga akan aku buat kental supaya nanti teksturnya itu sama. Oke, setelah mendidih matikan apinya, kemudian aku akan siapkan puding susu. Ada 250 ml susu UHT, setengah sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, 1 sendok teh bubuk jelly pilih yang tanpa warna juga. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini supaya nanti teksturnya itu sama kentalnya dengan puding jambu merah tadi, maka akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, ini akan aku cairkan dengan menggunakan sedikit susu UHT, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nanti memasukkannya terakhir ya, kalau puding susunya ini sudah mendidih. Oke, kemudian diaduk hingga tercampur rata, lalu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, untuk larutan maizenanya ini jangan lupa saat mau menuang itu harus diaduk terlebih dahulu ya, karena biasanya tepung maizena itu kan mengendap di bagian dasar. Nah, kalau sudah mendidih pudingnya, kemudian masukkan larutan maizena, masak sebentar hingga meletup-letup, kemudian matikan dan angkat. Nah, di sini untuk puding jambu dan juga puding susunya sudah siap ya. Kemudian siapkan cetakan yang berukuran 900 ml. Ini terlebih dahulu cetakannya dibasahi dengan menggunakan air ya. Lalu tuang di bagian tengahnya terlebih dahulu, ada motif garis-garisnya ya. Jadi enak menggunakan cetakan ini. Puding jambu terlebih dahulu, kemudian di sisi samping-sampingnya tuang kembali untuk puding susu. Nah, kemarin saat aku post video puding alpukat ya, itu banyak banget yang bertanya beli cetakannya ini di mana. Nah, kalian bisa beli di toko bahan kue ya, sekali lagi di toko bahan kue, atau bisa juga beli secara online. Banyak kan sekarang itu online itu. Nah, kalian ketik aja, cari aja cetakan puding. Nah, nanti banyak di sana dan diantaranya ini juga ada. Nah, kalau sudah pudingnya itu setengah kaku, kemudian akan aku tuang semua di atasnya puding jambunya hingga habis ya. Kalau sudah agak dingin, silahkan panaskan kembali hingga mendidih. Nah, semuanya aja langsung masuk, lalu biarkan hingga setengah kaku kembali.
bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin ya, supaya lebih cepat proses pendinginannya. Nah, ini sudah setengah kaku. Lalu untuk puding susunya tadi, karena sudah agak dingin, aku panaskan kembali hingga mendidih dan akan aku tuang di atas puding jambu semuanya aja. Tapi menuangnya pelan-pelan ya, karena takutnya kan nanti akan ambles ke bawah kalau menuangnya itu terlalu buru-buru. Oke, lalu akan aku biarkan kembali hingga setengah kaku. Di sini aku akan siapkan bahan puding coklatnya, ada 400 ml susu UHT. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, setengah sendok makan bubuk jelly pilih yang tanpa warna. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan coklat bubuk. Ini coklat bubuknya pilih yang pahit ya. Nah, selanjutnya tambahkan juga di sini dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Jika kurang manis boleh ditambahkan takarannya. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian masukkan 50 gram coklat blok. Ini nanti yang akan bikin rasa daripada puding coklatnya itu benar-benar nyoklat ya. Jadi jangan dilewatkan untuk coklat bloknya, dan juga nanti teksturnya akan sama dengan puding susu, juga puding jambunya kental gitu. Kemudian masak hingga coklat bloknya ini meleleh. Kalau sudah meleleh semuanya, baru matikan apinya dan siap dituang di atas lapisan puding susu. Nah, ini puding susu sudah setengah kaku ya. Saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel di jari, tandanya sudah siap menerima lapisan puding di atasnya. Oke, tuang semuanya aja untuk puding coklat ini hingga penuh ya di loyangnya. Nah, jika kalian bertanya lagi kenapa selalu aku kalau membuat puding itu diberi tambahan bubuk jelly, sudah sering banget ya aku katakan di sini, supaya hasil akhir dari puding kalian nanti kalau sudah matang dan mengeras, maksud saya sudah dingin dan mengeras ya, itu kalau sudah dikeluarkan dari cetakannya itu tidak berair, dan juga hasil daripada pudingnya itu kenyal. Nah, membikin awet juga, bisa bertahan 3 harian ya kekenyalannya, dan selama 3 hari juga tidak akan berair. Nah, itu yang aku bagikan tipsnya ya, karena setiap hari membuat puding mesti selalu ditanyakan, padahal di video itu juga sudah sering aku bahas ya. Kalau aku membuat puding selalu aku berikan tambahan bubuk jelly. Nah, setelah aku diamkan kurang lebih tadi selama 2 jam, kemudian akan aku keluarkan dari cetakannya. Karena cetakannya tadi sudah dibasahi dengan menggunakan air matang, jadinya pudingnya ini gampang ya keluar dari cetakannya. Oke, seperti ini hasil akhirnya saat sudah dikeluarkan dari cetakannya. Nah, sangat cantik ya. Walaupun dari bahan yang sederhana, tapi bisa menghasilkan puding untuk hantaran yang cantik. Rasanya pun juga enak. Ada rasa jambu yang dikombinasi dengan coklat. Ini sudah aku potong dan kalian bisa lihat ya, untuk perlapisannya itu menyatu dengan sempurna, tidak ada yang lepas-lepas. Jadi perhatikan tips yang aku berikan di awal video tadi. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat puding hantaran, puding jambu biji ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.